Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami berterima kerjaan surga, Bapa kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih menuntun kami dan masih melindungi kami di sepanjang hari ini Bapa. Bapa, sebentar ini kami ingin memulai renungan pagi kami Bapa, kiranya ingin kami dengarkan itu bisa menjadi berkat dan juga bisa menguatkan kami. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi kita harian Minggu 1 Juni 2025 yang berjudul Saling Melengkapi Secara Unik. Ayat hafalannya berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terdapat di Kejadian 2 ayat 18. Apa yang membuat pernikahan sehat? Selain aspek fisik, apakah memang ada perbedaan antara pria dan wanita? Pandangan feminisme telah mencoba menjelaskan bahwa seorang wanita dapat melakukan apapun yang dilakukan pria. Hal ini mungkin sebagian benar dalam hal pasar kerja, namun apa yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan terdalam seorang pria agar menjadi maskulin dan seorang wanita agar menjadi feminin? Dalam penelitiannya yang menarik In a Different Voice, Carol Gilligan melaporkan bahwa seorang pria melihat dirinya kompeten dan dewasa ketika dia bisa menyesuaikan diri dengan dunianya sebagai individu yang lengkap dan terpisah, bebas membuat keputusan sendiri dan merasa aman dalam dirinya. Sebaliknya, seorang wanita lebih peduli dengan membina hubungan dekat yang terlihat dalam ikatan intim bersama keluarga dan teman-teman. Saudara-saudara, baginya menjadi wanita yang utuh dan puas bergantung pada keterikatan yang hangat dengan orang lain. Perbedaan antara pria dan wanita dapat ditelusuri hingga ke Taman Eden. Larry Crabb dalam bukunya Man and Woman Enjoying the Difference menulis, penghakiman Tuhan terhadap Hawa terletak pada kemampuan femininnya yang unik untuk melahirkan dan hubungannya dengan Adam. Dengan kata lain, keterikatan fisiknya pada Adam akan menyebabkan saat-saat kesakitan yang luar biasa ketika melahirkan, dan keterikatan pribadi itu akan melibatkan sakit hati dan pergumulan. Penghakiman Adam berbeda. Tuhan menuntut dia untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang sebelumnya tidak diketahui saat ia berusaha menaklukkan dunianya. Ia sekarang harus bekerja di lingkungan yang tidak bersahabat, di mana dia sering gagal, dan untuk tinggal bersama seorang wanita yang kini lebih peduli dengan kebutuhan wanita itu sendiri dibandingkan dengan kebutuhannya. Halaman 134 dan 135. Penghakiman Tuhan terhadap Adam terfokus pada pekerjaannya yang akan lebih sulit. Namun, penghakiman terhadap Hawa
terfokus pada kebutuhannya untuk berhubungan secara mendalam dengan suaminya. Tuhan menciptakan pria untuk memenuhi kebutuhan terdalam istrinya akan hubungan. Dan Allah menciptakan wanita untuk memenuhi kebutuhan terdalam suaminya akan pengakuan saat dia bergerak dengan sadar ke dunianya. Dalam rancangan Tuhan, mereka cocok satu sama lain dengan indahnya. Masing-masing menyediakan apa yang dibutuhkan oleh yang lain. Mereka saling melengkapi. Dan karena kita semua berbeda dalam hal yang khusus, setiap pasangan memiliki kecocokan unik yang hanya cocok untuk mereka. Terima kasih Tuhan karena telah menciptakan pria dan wanita berbeda dan secara unik saling melengkapi. Berikan saya hikmat untuk memuliakan-Mu dengan memenuhi kebutuhan terdalam pasangan saya. Beverly Chelson Bradenster. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertata kerjaan surga, Bapa, kami datang kepadamu karena atas berkat rahmat-Mu, Bapa. Bapa, baru saja kami sudah mendengarkan renungan-Mu yang begitu indah. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan materi itu, kiranya itu bisa menguatkan iman kami, dan kiranya itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, karena Tuhan Yesus kami berdoa, amin.